juga Pak Ika. Teman-teman, sore ini kita kedatangan tamu istimewa yang memberikan pengalaman-pengalaman kuliah jurnalistik, spesialnya di bidang televisi. Namanya Mbak Dora ya. Panjangnya Dora. Dora siapa nanti biar dijelaskan dia sendiri. Siapa yang namanya? Adinda, ada Salvana. Halo Ibu Ketua Kelas Salva. Iya, Pak. Kamu masih di Jember ya? Sudah di Surabaya, Pak. Ya, sudah, selamat datang. Biar tidak hitam, biar tambah putih di Surabaya itu. Iya, terima kasih, Pak. Adinda Aulia ini. Saya senang kalau muncul wajahnya, sehingga kalau saya ketemu di mall atau pasar atau halo Salva. Salva ini dari SMA mana Salva? Dari SMA 1 Jember, Pak. Oh, Jember ya. Ya, ada Mas Mufti Zidan. Ini namanya kayak pemain sepak bola yang pernah dosa itu ya, dari Perancis itu. Ya, Zidan. Anda kok namanya Zidan tuh, emang bapakmu idola pemain sepak bola ya? Enggak, Pak. Lebih karena pas tahun saya itu ada sinetron yang tokohnya namanya Zidan, Pak. Kalau nggak salah seperti itu sih. Saya dulu namanya Suko tuh apa? Karena ada sinetron. Baik, teman-teman, kita sore ini ada kuliah dari Mbak Dora dan kita tunggu ya. Mbak Dora sudah bergabung di ruang ini. Tak ceknya sebentar. Dora. Namanya Dora Kansata Maidora. Kansata Maidora. Lagi siaran nih, muka-muka udah apa. Jadi kisahnya kita apa, cerita dikit Mbak Dora ini. Hai Mbak Dora, selamat sore. Ini fotonya aja atau orangnya? Selamat sore Mbak Dora. Kita tunggu ya sama-sama. Mbak Dora ini, saya lupa tahunnya, tapi dia adalah sosok yang sangat aktif ya di selama kuliah ya. Rajin, dan saya punya catatan khusus sama Mbak Dora itu sebelum kalian nanti dengerin pengalaman-pengalaman hebat dari Sang Dora ini. Kita perlu kenal dulu ya, jabatannya sekarang adalah produser lapangan CNN Indonesia. Sore Mbak Dora, suaranya masih. Halo Dora, suaranya masih belum keluar Mbak Dora. Belum terdengar ya suaranya. Halo, apakah sudah terdengar sekarang? Oh, sudah. Ya udah, saya nggak pakai headset aja. Selamat sore Dora. Halo, sore Pak Suko. Ya, selamat sore. Lagi di mana ini? Di Jakarta, di Surabaya atau? Saya di Surabaya sekarang, Pak. Oh, saya kira lagi mengejar apa di sungai di Swiss itu. Oke. Iya, iya. Terima kasih Mbak Dora bergabung di kelas ini. Saya mau ngerasain siapa Dora sesungguhnya itu. Sebenarnya saya antara iya dan tidak, tapi adik-adik semua, Mbak Dora ini adalah tokoh yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pernah ditolak karena kulitnya hitam itu ya. Tapi itu tidak penting, artinya Dora ini orang yang hebat. Jadi salah satu yang menjadi catatan saya adalah bagaimana seorang Dora yang kemudian mimpinya itu bukan sekedar keinginannya bukan sekedar di kata-kata saja, tapi dia wujudkan. Satu waktu ada orang seniman besar namanya M.H. Najib, dan gimana Mbak Dora bisa ketemu itu kan punya kedekatan luar biasa. Jadi
dulu sejak mahasiswa dan dia tahu cara untuk menempuhnya. Nah, kalau Anda menggapai orang besar, maka Anda harus punya aura pikiran besar dan kemudian mengambil sikap-sikap dan cara yang besar. Dilakukan oleh seorang Dora yang nama lengkapnya tadi saya sebut Kansa Tamaidora. Saya nggak tahu. Saya pikir ketika dia masuk itu dia orang Jepang, tapi juga namanya Jepang kok irung lebih manis ya. Nah, Dora lebih manis lah pasti. Nah, Dora ini mahasiswa semester 3 yang belum pernah ketemu juga saya karena pandemi ini. Semoga nanti suatu waktu Mbak Dora berkenan untuk datang ke Erlangga untuk memberikan tips mulai menulis, karena Dora ini nulis juga bagus. Kemudian cara presentasinya, dan sekarang apa yang dicapai Dora ini adalah perjalanan panjang yang bukan mimpi lagi, tapi bisa diwujudkan dengan bersaing ribuan orang sampai pada posisinya. Silakan Mbak Dora berikan perkuliahan. Ada juga Pak Ika Satria PhD yang kita lagi harus pergi ke Singapura karena harus mulai tugasnya jadi atase pendidikan di Singapura, Mbak Dora. Tapi masih kita mau tetap mengajar dan tetap jadi dosen di komunikasi. Silakan Mbak Dora, waktu sebenarnya saya serahkan Anda untuk memberikan pengalaman-pengalaman tentang kejurnalistikan khususnya di televisi. Monggo Mbak Dora, silakan. Terima kasih, selamat sore Tersambung Pak lagi ya, Suko, Mas Iga, selamat sore dan semua teman-teman mahasiswa. Saya panggil teman aja ya supaya tidak ada jarak di antara kita. Semoga semuanya sehat. Sore ini saya senang sekali bisa berbagi di sini, dan saya tidak dalam rangka mengajar ini karena saya juga masih belajar terus. Jadi saya di sini lebih ke berbagi saja, dan di sini ada guru-guru saya, ada Pak Suko dan Mas Iga. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbagi ke teman-teman mahasiswa pada sore hari ini. Dan mohon maaf terlambat cukup lama karena saya ada pekerjaan tadi yang harus diselesaikan. Saya harus meliput di Lapindo ini karena tepat 29 Mei pada tahun ini sudah 16 tahun usianya tragedi lumpur Lapindo. Menarik sih karena saya di sana mengulas mengenai apa saja dampak-dampak yang ternyata jangka panjang ini masih ada, seperti kesehatan masyarakat, kemudian dampak pencemaran lingkungan ini ternyata sampai sekarang masih ada. Dan tampaknya pemerintah masih berfokus untuk memperbaiki infrastruktur. Nantilah saya akan mengelaborasi lagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Kanza Tamarindora, biasa dipanggil Dora. Lebih dipanggil Dora aja karena lebih easy listening ya daripada Kanza. Saya masuk Ilmu Komunikasi Unair 2012 dan lulus pada 2017. Kemudian pada saat saya lulus, alhamdulillah dapat mahasiswa terbaik dan tepat waktu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dapatkan itu cukup terkejut ya, karena pas yudisium ternyata diumumkan saya dapat itu, dan pada saat wisuda bulan Maret 2017, itu saya mewakili wisudawan untuk menyampaikan sambutan atau pidato dari perwakilan mahasiswa. Sebelum sekarang saya ada di titik ini, teman-teman, sekarang saya bekerja di CNN Indonesia TV, tepatnya sebagai produser lapangan. Saya tentu saja melewati banyak perjalanan, seperti yang tadi Pak Suko bilang, dan perjalanan tentu saja tidak hanya senang saja, tapi juga ada sedihnya, ada susahnya, ada perjuangannya, bahkan sampai dalam tanda kutip viral ya di kalangan dosen ilmu komunikasi serta mahasiswa angkatan saya dan bahkan atas saya tahun 2011. Saya dulu ketika mengambil kuliah ilmu komunikasi, saya sudah mantap sekali karena saya dari awal punya keinginan untuk menjadi jurnalis. Saya sebenarnya sudah punya beberapa teman wartawan dan mereka sebenarnya berbagi. Kenapa kamu ingin menjadi wartawan? Apakah kamu yakin dengan resikonya, kemudian dengan gajinya juga, bahkan dengan juga tantangannya? Apakah kamu yakin? Tapi saya dari awal masuk ilmu komunikasi sudah sangat yakin gitu. Makanya saya mengambil jalan ilmu komunikasi dan saya mengambil peminatannya juga media. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika ada mata kuliah magang, saya mengambil magang di Tempo dan saya mengambilnya di Tempo Surabaya. Saat itu saya terjun langsung ke lapangan dan senang sekali bahwa ternyata tulisan saya
dimuat di koran Tempo sama media tempo.co. Nah, itu menurut saya media yang sangat ya berkelas ya. Karena bagi saya yang hanya anak magang, kenapa kemudian tulisan saya bisa dimuat di Tempo. Dan kemudian itu saya kumpulkan menjadi portofolio karena menurut saya itu menjadi pengalaman yang berharga dan ini akan menjadi karya abadi saya yang akan saya simpan begitu. Nah, setelah magang dari Tempo, kenapa saya magang di Tempo? Saya mau cerita dulu karena selama saya kuliah sebenarnya saya sudah aktif ya untuk mengikuti beberapa aktivitas atau kegiatan atau event untuk media di luar kampus dan rata-rata circle-nya adalah jurnalis televisi karena dari awal saya minatnya adalah jurnalis televisi. Namun saya ingin mempunyai pengalaman yang berbeda. Bagaimana sih menjadi jurnalis media cetak ya atau media online? Saya juga pengen tahu dong, meskipun saya sudah cukup pengalaman atau sudah cukup banyak informasi mengenai media televisi, tapi tetap menurut saya media lain juga penting untuk saya pelajari dan kapan lagi saya bisa mendapatkan pengalaman itu. Nah, kemudian saya ingin mencoba media cetak dan jatuhlah pilihan saya kepada Tempo karena saat itu pilihannya kebetulan juga hanya beberapa terbatas medianya dan bersyukur Tempo ternyata yang menerima saya begitu. Nah, kemudian di situ saya belajar bagaimana menulis di media cetak, bagaimana liputan. Saya awalnya cukup takut ya karena wah ini media sekelas Tempo dan saya anak magang, apakah saya bisa dipercaya nih sama narasumber yang saya wawancara, apakah saya mampu menembus peristiwa, apakah saya mampu menembus narasumber dengan bermodalkan saya hanya anak magang, tapi ternyata bisa. Dan didampingi selama saya liputan dengan salah satu atau salah dua ya wartawan Tempo saat itu. Kemudian saya juga pernah bekerja di salah satu stasiun televisi swasta saat itu, tapi saya bukan sebagai karyawan tetap, saya sebagai freelance dan saya di sana cukup lama sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian saya keluar karena saya harus kuliah fokus dan saya juga pernah ini yang menjadi menarik yang tadi Pak Suko sudah sampaikan juga, saya pernah mengalami diskriminasi nih teman-teman. Tapi saya sekarang sudah tidak sedih lah, nggak kayak dulu galau zaman masih muda ya, saya belum cukup kuat untuk menghadapi hal itu, tapi kemudian seiring berjalannya waktu ternyata ada hikmah di balik itu dan ada pelajaran tentu saja. Jadi saya lupa tahun berapa tepatnya, ada salah satu produser di salah satu televisi swasta ya nasional, itu memberikan saya penawaran nih menjadi seorang presenter di program televisi tersebut. Kemudian saya datang untuk casting, saya cukup percaya diri saat itu karena saya bisa melihat kompetitor saya, kemudian saya bisa cukup melakukan komparasi, artinya wah saya kurangnya di sini, saya lebihnya di sini. Saya saat itu sudah mulai melakukan komparasi ya, dan saya cukup percaya diri bahwa sepertinya saya yang lebih bagus dan lebih qualified daripada kompetitor saya yang lain. Nah, mengejutkannya setelah saya melakukan casting, ternyata tidak ada informasi kalau saya tidak diterima di televisi tersebut. Dan sedihnya karena yang memberitahu saya malah kakak kelas. Waktu itu ada kakak kelas komunikasi UNER juga 2011 yang magang di televisi itu. Kemudian dia memberikan info saya bahwa saya tidak diterima. Nah, saya sedih dan kaget dong, kenapa saya nggak diterima, dan kenapa informasinya saya dapat dari kakak kelas saya, bukan dari si produser yang memberi penawaran kepada saya begitu. Ternyata kakak kelas saya itu memberi motivasi ya, kamu jangan sedih, mungkin ada beberapa hal yang harus kamu perbaiki dan lain-lain. Nah, saya penasaran hal apa sih yang harus saya evaluasi. Saya kemudian bertanya kepada produser yang menawarkan saya tersebut. Dia bilang bahwa Dora, mohon maaf, kulit kamu gelap dan itu tidak bisa diterima di pasar Jawa Timur penontonnya. Saya terkejut dan oh my God, di era seperti ini ternyata masih ada ya kasus diskriminasi semacam ini. Dan kemudian berarti persoalannya bukan di kualitas atau kemampuan saya dalam membacakan berita atau membawakan berita, tapi ini persoalan fisik. Nah, saya cukup terkejut bahwa apakah benar bahwa pasar Jawa Timur seperti itu, mereka punya standar bahwa presenter yang kemudian berkulit coklat tidak bisa diterima atau tidak ditonton, takut mereka ratingnya turun atau tidak ada penontonnya. Itu saya kemudian bertanya-tanya, dan saat itu saya galau, pasti sedih pasti, karena saya kecewa. Oh, ternyata bukan karena kualitas dan kemampuan saya, melainkan karena fisik. Kemudian saya memposting kejadian tersebut, tapi saya blur ya untuk nama dan
jabatan dari produser tersebut ya, teman saya tersebut. Kemudian saya melakukan analisa dengan beberapa teori seperti teori warna kulit, kemudian teori beberapa tentang media. Kemudian beberapa dosen ternyata meninggalkan komentar di media sosial saya. Saat itu saya mempostingnya di Line dan mereka minta izin kepada saya. Ada beberapa dosen yang minta izin bahwa Dora, bagaimana kalau kasusmu ini saya jadikan studi kasus dalam komunikasi multikulturalisme. Kemudian saya tanpa berpikir panjang, saya langsung say yes karena menurut saya ini perlu dijadikan bahan diskusi. Dan apakah kemudian nanti misalnya ada teman-teman, mungkin teman seangkatan saya atau kakak kelas saya atau mungkin adik kelas saya yang akan menjadi petinggi media, barangkali ini akan bisa menjadi sebuah diskusi penting ya mengenai penampilan atau fisik dalam tayangan televisi. Nah, kemudian saya bangkit, saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa berdiri lagi, sempat terjatuh saat itu, kemudian saya harus berdiri, bahwa mimpi saya tidak boleh selesai di sini, dan saya pikir akan ada media yang kemudian bisa menerima saya. Saya yakin dengan kemampuan saya. Kemudian setelah saya skripsi, dan saya belum wisuda saat itu, ternyata CNN Indonesia TV membuka rekrutmen atau lowongan, dan kemudian saya melakukan tes, dan saya dinyatakan lolos. Kemudian sampai sekarang hampir 6 tahun ya, saya sudah bekerja di CNN Indonesia TV, dan saya yakin ini tempat tepat bagi saya, tanpa ada diskriminasi. Kemudian saya bisa banyak belajar dan berkembang, dan saya diberikan kesempatan untuk itu juga di CNN Indonesia TV. Itu teman-teman perkenalan awal saya, jadi itu yang membuat saya sekarang ada di titik ini, karena saya sempat jatuh, kemudian saya harus kemudian bangkit, dan saya harus mengejar mimpi saya, dan tidak terpuruklah dengan kondisi itu, karena saya yakin akan ada kemudian media yang lebih bagus, kemudian kualitasnya juga, dan kemudian tidak memandang fisik dan lebih memandang kualitas atau kemampuan dari karyawannya. Begitu. Nah, sekarang setelah perjalanan kerja saya atau pengalaman saya diundang di sini, kemudian saya akan berbagi ke teman-teman mengenai jurnalisme TV, bagaimana untuk memproduksi karya atau produk jurnalistik TV, dan nanti akan saya share juga bagaimana hasil-hasil karya liputan saya. Jadi nanti konsepnya kita akan nonton bareng ya teman-teman. Semoga nanti dengan nonton bareng beberapa liputan saya, teman-teman atau kita ini bisa mencoba menyelami sebuah peristiwa yang sudah pernah saya liput. Langsung saja ini saya share screen untuk materinya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah, Mbak. Oke. Nah, ini Mas Iga minta saya untuk menyampaikan jurnalisme televisi, mewarta gambar yang bicara. Nah, seperti teman-teman tahu, teman-teman saya yakin sudah mendapatkan dasar-dasar jurnalistik ya, jadi sudah sangat tahu bahwa sebenarnya kekuatan dari televisi tentu saja gambar dan suara. Jadi konten yang paling utama dalam televisi adalah gambar dan suara. Ini yang kemudian membedakan media televisi dengan media-media yang lain. Kemudian untuk memproduksi gambar dan suara ini tidak sembarangan. Jadi ada beberapa persyaratan yang kemudian diharuskan untuk itu dijadikan sebagai produk atau karya jurnalistik TV. Di antaranya adalah mempunyai nilai berita. Nah, nilai berita yang pertama adalah impact. Impact maksudnya adalah dampak atau pengaruhnya kepada masyarakat. Artinya, semakin isu atau kejadian tersebut memiliki dampak yang besar atau pengaruh yang besar kepada masyarakat, maka nilai beritanya akan juga semakin tinggi. Kemudian soal timeliness adalah kadar kebaruan sebuah berita. Jadi kadang ada beberapa berita yang makin aktual atau makin baru, maka itu memiliki nilai berita yang lebih tinggi. Kemudian soal prominence, ketenaran orang yang diliput atau subjek berita. Nah, jadi semakin subjek berita ini merupakan tokoh besar atau mungkin lembaga yang cukup terkenal, maka tentu saja nilai beritanya akan semakin tinggi. Misalnya tokoh-tokoh adalah pejabat publik, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ada juga lembaga, misalnya lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang kemudian memiliki
ketenaran yang cukup tinggi, maka itu mempunyai nilai berita yang cukup tinggi juga. Berikutnya adalah soal proximity atau tingkat kedekatan peristiwa dengan masyarakat. Misalnya, ini di dekat lingkungan kalian ada sesuatu yang kemudian dekat dengan kalian dan ternyata ini menjadi kepentingan publik, maka itu juga bisa menjadikan nilai berita semakin tinggi juga. Berikutnya adalah unusualness, sesuatu yang aneh atau tidak lazim atau unik. Nah, misalnya adalah soal budaya. Ini yang menarik karena seringkali ada banyak ternyata ya budaya atau kultur dari masyarakat di luar kita, misalnya yang tinggal di Jawa Timur atau di Jawa misalnya. Karena cenderung di Jawa kita sudah banyak mengenal bagaimana kulturnya atau budayanya, maka bisa jadi nih kultur atau budaya di daerah lain ini ternyata mempunyai keunikan atau keanehan yang kemudian bisa ditampilkan dan ini menjadi pengetahuan akhirnya. Oh, ternyata begini ya keunikan suku ini, keunikan masyarakat ini. Itu bisa menjadi nilai berita juga. Berikutnya adalah konflik atau persoalan antara masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga human interest yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini sebenarnya ada beberapa aspek ya untuk human interest. Dan untuk mengetahui salah satu aspek dari human interest atau sehari-hari yang berkaitan dengan manusia, saya punya contoh liputan yang pernah saya kerjakan. Ini masih dalam rangka COVID-19 beberapa waktu lalu. Dan nanti tolong teman-teman perhatikan ya bagaimana kemudian gambarnya, kemudian juga mengenai naskahnya, kemudian dubbingnya, bagaimana juga setiap proses editing. Nanti teman-teman bisa lihat di sini dan nanti saya akan bahas ini setelah liputan yang akan saya putar berikut ini. Bukannya di interview, seorang karyawan malah diinterogasi HRD saat wawancara kerja. Ternyata si HRD merupakan korban ghosting karyawan tersebut. Dora, itu file videonya belum jalan kayaknya. Bagaimana Mas Iga? Presentasinya masih stuck di halaman judul. Oh, sebentar. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien yang positif terinfeksi COVID-19. Bahkan dengan kondisi sulit, mereka masih tetap bertugas. Jadi ini belum muncul ya Mas di sini, di layar ya? Halo, apakah ini sudah muncul? Belum? Kelihatannya tidak. Belum, Dora, belum. Oh, belum ya? Sebentar. Permisi Mbak, sudah muncul, tapi stuck di halaman pertama PowerPoint-nya. Oh, sebentar. Ini sudah muncul presentasi lagi ya? Sebentar, kalau saya coba klik lagi, apakah sudah masuk ke YouTube? Sudah masuk, teman-teman? Belum Mbak, ini masih di PowerPoint. Belum, Mbak. Ya, Oh, masuk belum ya? hanya suaranya saja, Mbak. Wah, sayang sekali, padahal ini saya udah masukin YouTube di sini. Sudah masukin hyperlink maksudnya. Atau nanti saja ya kita coba lagi. Kita lanjutkan dulu ke nilai berita yang berikutnya. Oke, jadi tadi human interest. Sebenarnya tadi saya mau menampilkan mengenai liputan cerita di balik Asmat. Jadi
di balik baju hazmat maksud saya. Jadi dalam liputan itu menceritakan mengenai bagaimana sebenarnya perjuangan para tenaga kesehatan untuk menggunakan baju hazmat. Bagaimana mereka merasa panas, kemudian mereka merasa pusing karena kekurangan oksigen, bagaimana mereka harus menahan lapar dalam waktu beberapa jam karena saat menggunakan baju hazmat atau APD, saat mereka melakukan pelayanan COVID-19, itu mereka tidak boleh dengan gampang ya untuk melepas, karena saat mereka melepas mereka harus mandi, kemudian harus dilakukan sterilisasi. Nanti saya akan coba lagi teman-teman, semoga nanti bisa ya untuk pemutaran YouTube-nya. Berikutnya adalah mohon maaf. Mungkin share screen-nya itu cuma share screen dokumen aja, bukan share layarnya. Oh, tapi nggak bisa masuk ke YouTube. Oh gitu. Tapi tadi di Human Interest sudah aku kasih hyperlink. Hyperlink YouTube. Tapi di sini sih bisa terputar di layar saya, tapi nggak tahu di teman-teman nggak bisa ya tadi. Iya, nggak bisa, Mbak. Oke, nanti dicoba lagi kalau begitu. Berikutnya adalah nilai berita soal drama. Nah, ini yang mengandung kesedihan dan ketegangan. Misalnya ketegangan adalah bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan misalnya oleh petugas pemadam kebakaran, bagaimana mereka melakukan evakuasi misalnya orang yang terjebak dalam kejadian kebakaran, atau misalnya penyelamatan hewan peliharaan misalnya, itu juga menjadi nilai berita yang cukup tinggi ya, dengan drama ini, mengandung kesedihan dan ketegangan. Berikutnya adalah sebelum memulai sebuah liputan ya, tadi kita sudah mengetahui mengenai nilai berita, apa saja poin-poinnya, jadi kita sudah punya gambaran, oh informasi atau isu semacam ini bisa kita liput, isu semacam ini tidak bisa kita liput atau kurang menarik untuk diliput. Nah, untuk melakukan atau melanjutkan ke peliputan, maka kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Ada beberapa poin ya di sini. Yang pertama adalah membuat proyeksi liputan. Nah, dalam proyeksi liputan itu akan ada sebuah meeting ya teman-teman. Jadi kalau di perusahaan media daily itu akan ada meeting, dan itu kemudian menentukan proyeksi liputan atau materi liputan apa saja sih yang akan dikerjakan besok. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan materi liputan tersebut? Itu banyak caranya. Seperti yang pertama adalah mendapatkan undangan atau mendapatkan informasi dari narasumber, kemudian ada peristiwa besar, kemudian kita juga bisa melakukan riset. Artinya, jika kemudian banyak bertanya nih kepada saya, apakah setiap hari ada berita nggak? Ada berita nggak sih setiap hari? Kok kayak setiap hari tuh ada aja yang dikerjain gitu. Padahal kita orang awam biasanya tidak mengetahui bahwa kok tiap hari kayaknya kesannya ada berita. Padahal di dekat saya atau sekitar saya belum tentu nih ada kejadian. Tapi kok bisa aja sih dapat berita? Nah itu kemudian pentingnya kita menjalin komunikasi atau relasi dengan narasumber. Artinya jika suatu saat ada kejadian atau peristiwa atau ada isu menarik atau isu penting, maka kemudian narasumber adalah orang yang berperan penting dalam mengabarkan atau memberikan informasi kepada jurnalis. Kemudian riset. Nah riset ini menjadi penting ya teman-teman, karena semakin kita banyak melakukan riset ini bisa membaca, bisa juga menonton, bisa mendengarkan, atau bisa mengetahui langsung sebuah isu atau peristiwa, maka ini kemudian bisa dijadikan bahan untuk proyeksi liputan. Nah, kemudian setelah proyeksi liputan dibentuk nih, misalnya besok sudah ada beberapa materi, misalnya materi A, B, dan C, maka kemudian kita harus memahami isunya. Misalnya saya, seperti tadi ya, saya kebagian liputan mengenai 16 tahun pasca tragedi lumpur Lapindo. Maka saya terlebih dahulu harus memahami isunya. Kenapa memahami isu menjadi penting? Agar kita tahu nih, posisi kita bagaimana untuk liputan tersebut. Kemudian kita juga pasti mempunyai tugas untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, wawancara ini jangan dikira kita kemudian mempunyai atau tidak punya bahan sama sekali. Kita bukan wawancara dengan tangan kosong atau kita tidak tahu sama sekali. Kita bukan bertanya sebagai orang yang tidak tahu, tapi kita harus tanya sebagai orang yang kemudian sudah minimal sedikit lah memahami isunya. Kenapa ini menjadi penting? Supaya kita tidak terpengaruh misalnya oleh jawaban dari narasumber ya. Artinya kita juga mempunyai independensi tersendiri, kemudian kita mempunyai angle atau sudut berita tersendiri, dan jangan sampai nih berita kita kemudian dituntun ya atau mungkin dibelokkan oleh narasumber. Misalnya kamu jangan ngerjain ini deh, ngerjain ini aja gitu. Nah, itu menjadi penting
Jadi kita wawancara itu jangan dengan kepala kosong, artinya kita sudah paham nih isunya apa. Kemudian ini riset yang tadi saya sebutkan, ini menjadi penting karena ya itu tadi, jadi kita sudah mengetahui akan apa yang mau kita kerjakan, kemudian angle-nya apa yang akan kita kerjakan, kemudian apa sih yang mau kita tunjukkan atau kita informasikan kepada publik tentang liputan yang akan kita kerjakan. Berikutnya survei. Survei ini tidak selalu dilakukan ya, artinya ada liputan yang kemudian bisa langsung dieksekusi pada hari itu, ada juga yang melakukan survei terlebih dahulu. Misalnya liputan yang beberapa kali harus melakukan survei adalah liputan yang gampang-gampang, misalnya kuliner. Nah, dulu saya awal ketika menjadi wartawan, saya kira liputan kuliner itu gampang. Atau mungkin teman-teman nonton di televisi liputan kuliner gampang nih, tinggal makan-makan aja. Tapi ternyata tidak, liputan kuliner itu cukup ribet ya. Karena persiapannya harus matang, kemudian harus ada detil-detil proses pembuatan makanannya, kemudian kalau diperlukan misalnya cerita soal bagaimana dengan kandungan gizi di dalam menu tersebut, atau mungkin bahkan ada cerita atau story atau gastronomi ya, apa kemudian yang menjadi unik atau sejarah di dalam kuliner tersebut. Nah, diperkuat dengan misalnya nanti incip-incip makanan, karena itu penting juga diberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini yang saya rasakan, ini yang kemudian akan saya bagikan nih kepada penonton. Kemudian adalah menentukan angle berita. Nah, angle berita ini menjadi penting karena ini memudahkan wartawan ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Misalnya liputan soal COVID-19, ternyata ada banyak angle atau sudut berita yang bisa kita bagi atau bisa kita liput dalam satu tema COVID-19. Nah, COVID-19 misalnya tidak hanya menyoal berapa jumlah masyarakat yang terinfeksi, tidak hanya berapa menyoal masyarakat yang kemudian meninggal dunia akibat COVID-19, tapi banyak di belakangnya. Misalnya adalah tentang vaksinasi, kemudian tentang bagaimana para tenaga kesehatan berjuang untuk kemudian memberikan pelayanan terhadap COVID-19, kemudian bagaimana juga dengan dampak dari sektor ekonomi dan pariwisata akibat pandemi COVID-19. Jadi, angle berita ini menjadi penting karena itu akan membuat informasi yang kita sampaikan akan semakin kaya. Jadi kita tidak hanya bergantung pada angle itu saja yang sudah umum, maka tugas kita untuk mencari apa yang membuat menarik. Nah, kalau saya di televisi, teman-teman, saya mempunyai trik tersendiri bagaimana kemudian menentukan angle berita agar menarik. Saya selalu berpikir bahwa menurut saya produk jurnalistik TV itu adalah membuat show atau pertunjukan dalam tanda kutip ya, bukan show kemudian yang tidak ada aturannya, tapi kemudian show yang ada aturannya dan tetap ini harus menarik untuk ditonton masyarakat. Makanya tadi untuk kekuatannya menjadi menarik adalah mengenai gambar, kemudian juga dengan suara atau naskah yang kemudian dikerjakan. Berikutnya adalah menyiapkan narasumber. Nah, ini narasumber penting karena narasumber adalah salah satu tokoh ya yang kemudian bisa memperkuat atau mendukung data atau kevalitan dari sebuah isu atau peristiwa. Nah, untuk menyiapkan narasumber, teman-teman tentu harus melewati tahap-tahap berikutnya, misalnya memahami isunya, riset, melakukan survei, karena jangan sampai narasumber yang dipilih salah. Misalnya, kita mau wawancara atau meliput tentang COVID-19, maka tentu saja yang diwawancara adalah bisa jadi dokter atau perawat. Nah, tentu kemudian bukan narasumber-narasumber yang lain gitu, kecuali angle-nya ada angle yang berbeda. Tapi misalnya yang dibahas adalah tentang vaksinasi COVID-19, maka tentu saja yang dilakukan atau dijadikan narasumber adalah misalnya epidemiolog atau pakar kesehatan masyarakat, kemudian mengenai dari pemerintah juga bisa gitu. Jadi narasumber ini menjadi penting sebagai salah satu tokoh kunci ya dalam sebuah liputan untuk memperkuat atau melakukan konfirmasi. Seperti yang teman-teman ketahui, konfirmasi kemudian cover both side itu menjadi penting dalam sebuah berita dan disebut sebagai karya jurnalistik karena sudah melewati dua tahap itu, yaitu konfirmasi dan cover both side. Nah, untuk menyiapkan narasumber ini ada beberapa pengalaman yang kemudian saya pernah alami, teman-teman. Di antaranya adalah narasumber misalnya yang menolak untuk saya wawancara. Misalnya adalah isu-isu sensitif. Pada awal COVID-19 itu tentu menjadi isu yang sangat sensitif karena kita semua gagap, kita semua tidak tahu apa itu COVID-19, bagaimana penanganannya, kemudian bagaimana kemudian pemerintah harus berbuat untuk menekan atau meminimalisir misalnya angka penularan COVID-19. Maka
tentu saja isu COVID-19 saat itu menjadi isu yang sangat sensitif. Kemudian pada awal itu juga banyak kemudian narasumber atau beberapa lah bahkan yang mereka menolak untuk dilakukan wawancara. Nah, jangan khawatir, sebenarnya dalam kode etik jurnalistik ya, sebenarnya ada salah satu poin yang menyatakan bahwa sebenarnya narasumber boleh untuk menolak, dan kita tidak boleh berhenti di situ saja. Maka tugas kita, kewajiban kita untuk melakukan cover website, untuk melakukan konfirmasi, kita harus mencari nih alternatif narasumber-narasumber lain. Dan pengalaman saat di lapangan ini sepertinya tidak ada ya dulu di mata kuliah. Ini yang menjadi menarik juga adalah seni dari menunggu nih teman-teman. Jadi seringkali setelah kita sudah mengontak narasumber, sudah memberikan misalnya narasumber A, B, C, kita sudah membagikan misalnya daftar pertanyaannya, tapi seringkali ternyata mereka harus melakukan beberapa agenda yang sibuk. Contohnya misalnya beberapa pejabat atau pejabat pemerintah provinsi, kemudian pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, seringkali kita harus menunggu. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu resiko ya untuk kerja wartawan, bahwa kita harus menunggu nih. Atau bahkan misalnya untuk teman-teman wartawan yang ngepost di KPK nih. Nah, KPK itu kan seru ya kalau misalnya teman-teman nonton di TV tiba-tiba ada tersangka yang keluar, tiba-tiba ada tersangka yang masuk gitu. Nah, atau yang harus diperiksa atau yang harus memberikan keterangan. Nah, si jurnalis ini harus sabar menanti nih. Nanti misalnya aku mau ke toilet nih, tapi jangan-jangan nanti narasumber ini keluar. Nah, nanti ketinggalan beritanya atau ketinggalan statementnya. Nah, ini yang kemudian menjadi cukup seru ya di lapangan dinamikanya. Kemudian pentingnya juga untuk kerja tim, di situ kita bisa kerjasama, misalnya bagi tugas, misalnya siapa yang mau istirahat duluan atau siapa yang mau nunggu. Nah, itu kemudian harus dikomunikasikan dengan baik. Berikutnya adalah susun daftar pertanyaan. Nah, ini bagi wartawan yang kemudian sudah jam terbangnya tinggi, mereka bisa saja tidak melakukan atau tidak menyusun daftar pertanyaan. Artinya mereka tidak perlu menulis secara detail, tapi mereka sudah mempunyai bayangan, karena itu mereka sudah pengalaman ya, sudah punya jam terbang tinggi, jadi mereka sudah punya naluri kadang-kadang, apa sih yang mau saya tanyakan gitu. Tapi misalnya bagi beberapa jurnalis yang mungkin meliput isu-isu yang berkaitan dengan data, yang kadang saya sendiri lupa ya, itu penting juga untuk menyusun daftar pertanyaan. Atau barangkali misalnya saya khawatir lupa terhadap pertanyaan apa yang mau saya sampaikan, maka itu perlu ya untuk menyusun daftar pertanyaan, kemudian untuk disampaikan kepada narasumber. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir, ini adalah rencanakan kebutuhan gambar. Nah, karena televisi merupakan media gambar dan suara, maka kemudian kebutuhan gambar ini penting untuk direncanakan. Misalnya saya pernah liputan mengenai pencemaran batu bara di perairan Sumeneb sana ya. Nah, itu menjadi PR bagi saya karena menjangkau ke titik tumpahan batu bara itu cukup susah. Jadi tentu saja saya akan kesulitan untuk mengambil gambar. Kemudian juga kejadian itu ternyata sudah terjadi selama sebulan dan pemerintah ternyata belum melakukan upaya pembersihan misalnya di sana, atau dari pemilik kapal atau pemilik perusahaan kapal tersebut juga belum mempunyai upaya misalnya untuk melakukan pembersihan. Maka kemudian yang saya pikir adalah satu-satunya jalan yang bisa saya tempuh adalah dengan menggunakan warga. Nah, beruntungnya warga ternyata sudah mempunyai ini. Warga misalnya adalah nelayan, kemudian mereka warga sekitar, ternyata mereka sudah mengumpulkan video-video tersebut. Nah, maka kebutuhan gambar ini perlu atau penting ya untuk direncanakan, untuk ditulis, bahkan misalnya saya mau cerita soal ini, maka kemudian gambar apa saja yang saya butuhkan. Kemudian misalnya bukan hanya gambar yang langsung kita akan rekam di sebuah peristiwa atau di sebuah kejadian atau di sebuah lokasi, tapi gambar ini banyak teman-teman. Ada yang gambar dari warga, kemudian gambar dari internet. Nah, tapi ada aturannya ya, kita tidak sembarang comot, tapi kemudian harus ada izin dan ada komunikasi yang jelas antara jurnalis kemudian dengan warga, atau kemudian izin bahkan untuk menggunakan beberapa konten misalnya di YouTube atau media sosial lainnya. Nah, berikutnya setelah melakukan perencanaan, barulah kita melakukan liputan. Nah, ini nih, ini menjadi poin penting juga dalam sebuah produk jurnalistik ya. Yang pertama kita melakukan wawancara tentu saja, karena di proses wawancara kita akan menggali banyak data, kita akan melakukan konfirmasi, misalnya ada tadi ini yang saya liput ya, mengenai 16 tahun pasca tragedi lumpur Lapindo, maka wawancaranya saya bukan hanya mengejar wawancara warga, kemudian LSM yang berkaitan dengan lingkungan, tapi juga dengan pemerintah. Nah, kebetulan karena sekarang untuk
penanggulangan lumpur lapindo ini dipegang langsung atau dihandle langsung oleh Kementerian PUPR, maka kemudian saya punya PR nih untuk melakukan konfirmasi kepada Kementerian PUPR apa sebenarnya upaya yang dilakukan. Karena fakta di lapangan ternyata banyak nih warga yang mengalami jangka panjang, misalnya untuk urusan kesehatan, mereka banyak yang menderita ISPA, kemudian persoalan pencemaran lingkungan, ternyata air-air sumur yang ada di sana itu keruh, kemudian rasanya asin, kemudian ketika dipakai cuci muka ini bikin mata pedih. Nah, itu kemudian perlu dilakukan karena kita harus menyelesaikan cover both side dan konfirmasi. Berikutnya adalah menggali data. Nah, gali data ini bukan hanya bisa dilakukan melalui wawancara, teman-teman, tapi juga bagaimana kita melakukan riset, misalnya membaca buku atau membaca dari media lainnya, kemudian dari media-media online atau dari internet, itu kemudian penting kita lakukan. Nah, semakin kita kaya data, maka semakin kaya juga pertanyaan kita. Nah, ini yang membedakan. Kenapa kemudian wartawan harus menguasai sebuah peristiwa atau sebuah isu? Karena itu akan menjadi bahan kita untuk bertanya. Jika kita mengetahui hal-hal yang terbatas, misalnya soal COVID-19, maka itu saja yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Tapi jika misalnya kita mempunyai banyak data, maka akan banyak pula pertanyaannya. Misalnya kita menemukan sesuatu di lapangan nih, kemudian kita bisa melakukan konfirmasi kepada pemerintah atau misalnya kepada dokter atau kepada perawat atau kepada beberapa pakar epidemiolog. Nah, itu kemudian yang akan membuat informasi kita tentu lebih kaya dan ini akan membedakan kita misalnya dengan produk-produk lainnya. Berikutnya adalah mengambil gambar. Nah, ini sebenarnya bukan spesialisasi saya karena saya bukan kameramen, tapi saya bisa membagi ke teman-teman ya pengalaman di lapangan untuk ambil gambar seperti yang teman-teman lihat di televisi. Untuk videonya tentu saja horizontal ya, karena bentuk televisi dan layar kita seperti itu. Kemudian dalam setiap adegan itu harus dilengkapi dengan wide, medium, dan close up. Kemudian dalam setiap pengambilan gambar, ini sebenarnya ada pilihan nih, bisa handheld atau dipegang menggunakan tangan ya, tanpa menggunakan tripod, atau bisa juga menggunakan tripod. Nah, ini sebenarnya tidak pakem teman-teman, jadi tergantung dengan cerita apa yang mau kita sampaikan, makna apa yang mau kita sampaikan, itu akan pengaruh juga nih terhadap teknik pengambilan gambar. Misalnya, untuk liputan-liputan yang ringan atau liputan soft use atau features, kita cenderung menggunakan teknik handheld atau menggunakan atau merekam gambar, merekam sebuah peristiwa atau kejadian ya, itu tidak menggunakan tripod karena gambarnya kemudian akan lebih santai, akan lebih ringan, akan lebih moving daripada gambar yang menggunakan tripod akan lebih kaku begitu ya kesannya. Kemudian harus ada intercut atau penyambung ya antara satu adegan dengan adegan lainnya. Dan untuk liputan-liputan features atau soft news, maka harus ada beauty shot atau gambar-gambar cantik. Misalnya nih, lagi liputan tentang tempat wisata. Maka kemudian misalnya liputan wisata Gunung Bromo. Maka apa yang terkenal di Gunung Bromo? Tentu saja dengan kawahnya, dengan gunungnya itu sendiri, kemudian dengan ada matahari terbit, itu juga menjadi penting. Jadi beauty shot is a must ya dalam liputan features atau soft news. Kemudian membuat naskah. Nah, membuat naskah ini juga menjadi kunci dalam sebuah liputan karena liputan atau produk jurnalistik televisi ini bukan hanya menyoal gambar teman-teman, tapi juga menyoal suara. Nah, suara ini kemudian yang dihasilkan itu dari naskah. Nah, nanti aku akan berbagi bagaimana kemudian tips-tips untuk membuat naskah untuk liputan hard news maupun soft news, nanti aku akan bagi. Dan kemudian dubbing. Nah, dubbing ini dilakukan sebelum gambar itu diedit. Jadi urutannya setelah melakukan wawancara, menggali data, kemudian mengambil gambar juga, maka si reporter akan membuat naskah. Nah, naskah itu tentu saja akan diperiksa, ada bagiannya sendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan naskah. Maka kemudian setelah naskah itu sudah approved, kita harus melakukan dubbing atau membaca naskah yang sudah kita buat. Nah, sebenarnya disarankan naskah yang dibuat itu didubbing juga oleh orang yang meliput, karena akan lebih tahu mood-nya bagaimana, kemudian pesannya apa yang ingin disampaikan, dan akan lebih tahu misalnya ada istilah-istilah, misalnya penyebutan nama-nama desa ya, yang kemudian hanya kita yang tahu karena kita meliput. Misalnya ada beberapa nama desa unik yang kemudian orang lain nggak tahu, takutnya nanti akan ada salah penyebutan, itu maka akan kemudian menjadi fatal juga ya, karena bisa jadi pemaknaan berbeda ini pada penonton. Jadi dubbing biasanya dilakukan bagi reporter yang melakukan peliputan. Berikutnya, editing. Nah, ini editing terakhir ya, sebelum berita akan ditayangkan. Editing ini harus ada komunikasi yang baik nih antara reporter
dengan kameramen. Karena jangan sampai nih naskah yang disampaikan apa, voice over atau suara yang disampaikan apa, tapi ternyata gambarnya tidak sesuai. Nah, ini kemudian yang harus dikomunikasikan antara reporter dengan kameramen agar pesannya sama nih. Misalnya saya mau menampilkan mengenai cuci tangan, pentingnya menggunakan masker, maka tentu saja gambarnya harus sesuai. Gambar menggunakan masker, gambar mencuci tangan, begitu. Nah, jika misalnya si reporter ternyata ingin menceritakan sebuah peristiwa A, tapi ternyata gambarnya tidak ada nih di lapangan, maka itu harus dicari solusi bersama. Misalnya adalah dengan membuat grafis atau grafik, kemudian gambar dari warga, kemudian dari konten-konten YouTube atau dari media sosial lainnya yang tentunya kita harus melakukan izin ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi editing gambar harus sesuai dengan naskah. Berikutnya, nah ini jenis berita teman-teman. Di sini ada 2 jenis berita, yaitu hard news dan soft news. Hard news bisa disebut sebagai straight news, kemudian untuk soft news ini bisa disebut sebagai features. Untuk perbedaannya, isi. Ini untuk hard news merujuk pada topik yang tepat waktu dan penting. Jadi sesuatu yang harus segera tayang saat itu juga. Jangan ditunda-tunda besok, karena informasinya bersifat urgent, harus ditayangkan saat itu juga. Berbeda dengan soft news, mengacu pada informasi yang menarik, unik, dan menghibur. Misalnya soal wisata, soal kuliner, itu bisa ditayangkan kapan saja. Artinya tidak ada keharusan untuk harus ditayangkan pada saat itu juga. Untuk aktual dan tidak, ini untuk waktu ya, bersifat aktual untuk hard news, dan untuk soft news tidak harus aktual, bisa kapan saja ditayangkan. Untuk sisi human interest, hard news tidak menekankan pada sisi human interest. Sementara untuk soft news lebih menekankan pada human interest. Apa kemudian yang bisa digali dari sisi human interest atau yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya untuk struktur. Nah, ini yang tadi mau saya jelaskan soal pembuatan naskah ya. Untuk hard news didasarkan pada piramida terbalik. Artinya, konten yang menjadi penting dulu yang kemudian harus disampaikan. Yang menjadi urgent untuk disampaikan, baru kemudian terbalik, mengerucut artinya. Baru kemudian hal yang ringan yang kemudian disampaikan pada bagian tengah atau pada bagian closing. Sementara untuk soft news berbeda, informasi di awal sifatnya ringan untuk menarik perhatian penonton ya, misalnya kayak kita liputan jalan-jalan, apa dulu nih yang paling menarik disampaikan di sini gitu, yang kemudian membuat penonton agar jangan sampai pindah channel gitu, tetap untuk stay di channel tersebut. Kemudian untuk mendesak atau tidak, nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, untuk hard news harus segera dikabarkan ke publik karena urgent, beritanya harus segera diketahui, misalnya beberapa hal yang harus ditayangkan di breaking news itu cenderung urgent atau harus segera dikabarkan, sementara untuk soft news ini tidak bersifat mendesak. Nah, untuk hard news, sebentar, ini saya coba lagi ya, apakah bisa di sini ditayangkan. Berkat serbaguna ini muncul nggak teman-teman? Nggak muncul, Mbak. Oh, nggak muncul juga ya? Iya. Oh my God. Baiklah, nanti aja kalau gitu saya coba lagi. Oke. Berikutnya, jenis berita sudah, selanjutnya kemasan berita televisi. Nah, tadi kita sudah mengetahui nih, ada berita yang harus ditayangkan saat itu juga, ada yang tidak. Nah, untuk membuat sebuah produk jurnalistik atau produk berita ya, ternyata banyak nih teman-teman kemasannya. Mau kita bikin seperti apa sih berita itu? Yang pertama ada reader. Nah, reader ini berita yang dibacakan presenter tanpa gambar. Biasanya ada kejadian yang baru saja terjadi dan urgensinya sangat tinggi. Misalnya beberapa berita yang kemudian dimasukkan dalam program breaking news, misalnya kejadian kebakaran atau kejadian kecelakaan, itu biasanya kita akan perlu waktu nih untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Maka nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita sudah mempunyai data yang cukup valid, kemudian cukup lengkap ya, kita bisa menyampaikannya. Nah, urusan nanti gambar maka akan disusulkan, misalnya dengan liputan atau mungkin ada laporan langsung dari reporter yang ada di lapangan gitu. Selanjutnya adalah voice over, berita yang dibacakan presenter dibarengi gambar atau grafik. Nah, ini biasanya sama seperti tadi, baru terjadi, kemudian aktual, dan sudah memiliki gambar nih. Misalnya kayak kejadian kebakaran, setelah tadi misalnya presenternya sudah menyampaikan bahwa terjadi kebakaran di Tujuan Plaza misalnya seperti yang kemarin. Kemudian sudah proses tuh perjalanan tim liputan yang akan meliput, maka kemudian ada waktu mereka untuk bisa mengirim gambar. Nah, itu yang disebut sebagai voice over. Berikutnya adalah sound on tape, dari artinya sudah tahu ya, jadi itu adalah pernyataan dari narasumber yang direkam.
Berikutnya adalah VOSOT, artinya tadi ada naskah yang dibacakan presenter, kemudian dilengkapi atau dibarengi dengan gambar dan pernyataan dari narasumber. Biasanya untuk voice over ini durasinya pendek ya, sekitar 30 detik. SOT juga sekitar 30 detik. Untuk VOSOT bisa ya sekitar 1 menit lah, karena ada pernyataan, ada gambarnya, ada juga dibarengi dengan pernyataan dari narasumber. Berikutnya adalah package, nah atau PKG. Package ini menjadi kemasan berita yang paling lengkap ya, komprehensif, karena mengkombinasikan semuanya. Ada VO, ada SOT atau ada wawancara, kemudian bisa ditambah reporter on cam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kenapa kemudian reporter on cam menjadi salah satu unsur yang kemudian menarik atau bahkan harus dimasukkan dalam satu paket berita. Misalnya kita mau meliput soal pengalaman berwisata misalnya di sebuah desa wisata. Nah, kenapa kemudian harus dilengkapi dengan reporter on cam? Itu tentu saja penting, karena sebagai reporter, saya harus menceritakan nih apa yang saya rasakan atau saya alami. Perlu diketahui teman-teman bahwa sebenarnya reporter atau media adalah perwakilan atau kepanjangan tangan dari masyarakat. Jadi saya ini mewakili masyarakat, saya mencoba apa yang saya rasakan di situ, misalnya soal kuliner ya, ternyata rawon, oh rasanya gurih, kemudian dagingnya kecil-kecil ini bentuknya. Itu saya perlu ceritakan agar masyarakat juga tahu, karena saya di situ bersifat mewakili masyarakat agar masyarakat tahu, dan juga di situ ada keharusan juga ya untuk kita memberikan informasi dan edukasi. Berikutnya adalah live report, berita yang dilaporkan langsung oleh reporter dari lokasi kejadian dan tingkat urgensinya tinggi. Jadi kalau tidak urgent tidak perlu di live reportkan, karena kenapa begitu ya? Bisa dijadikan paket saja, atau bisa dijadikan VOSOT, atau bahkan SOT saja, atau bahkan VO saja. Nah, live report ini penting ya, karena kita biasanya untuk televisi itu kan prosesnya panjang teman-teman ya, harus mengambil gambar terlebih dahulu, wawancara terlebih dahulu, kemudian harus mengedit dulu, bikin naskah dulu, dubbing dulu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau peristiwanya besar dan itu merupakan kepentingan publik, urgensinya juga cukup tinggi, harus saat itu juga dilaporkan, maka kita nggak punya waktu untuk bikin paket. Ya sudah, langsung live dikabarkan bahwa ada peristiwa yang sedang terjadi yang kemudian sangat penting untuk diberitakan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah live on tape. Nah, sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan live report, tapi bedanya kalau live report adalah kita melaporkan secara langsung. Bedanya dengan live on tape adalah sama-sama melaporkan, tapi direkam. Jadi tidak ditayangkan secara langsung, artinya bisa ditayangkan untuk besoknya. Nah, tadi saya juga punya contoh YouTube saya juga, tapi nanti saja deh saya coba ya, semoga berhasil. Berikutnya menulis naskah. Nah, ini yang tadi saya mau share ke teman-teman. Pentingnya naskah untuk melengkapi gambar ya yang sudah kita ambil. Ada 5W1H. Saya kira teman-teman di sini sudah dapat mengenai 5W1H. Where, di mana, what apa, who siapa, when kapan, why, mengapa, dan how. Untuk how ini sebenarnya bukan hanya bagaimana teman-teman, tapi juga bisa berapa, how much, how many, ini juga menjadi penting dimasukkan dalam sebuah penulisan naskah. Nah, kenapa kemudian penting sih ada 5W1H? Tentu saja, karena beritanya harus komprehensif. Nah, kalau misalnya tidak ada di mana, misalnya kita hanya memberitakan kebakaran, loh di mana? Penonton akan bertanya, loh di mana kebakarannya? Kemudian who, siapa saja kemudian yang menjadi korban? Ada tidak korban di sana? When, kapan gitu? Misalnya kita tidak tahu nih kapan kejadian kebakaran tersebut, maka misalnya kita mau beraktivitas melewati jalan di tempat kebakaran tersebut, kita tidak tahu di mana lokasinya, maka kita akan tersesat nih, kita akan tidak mengetahui informasinya, loh ternyata di situ ada kejadiannya. Jadi 5W1H ini menjadi penting dimasukkan dalam satu liputan ya, dalam satu berita. Berikutnya, bahasa televisi adalah bahasa gambar. Nah, jadi tidak perlu bertele-tele bahasanya, karena sudah ada gambar, maka kemudian untuk kita membuat naskah atau memberikan keterangan ya dalam sebuah berita, tentu saja tidak perlu bertele-tele dan langsung saja to the point apa yang ingin disampaikan, karena sudah didukung oleh gambar yang kuat. Pertama, bahasa televisi adalah bahasa yang bertutur, artinya seperti kita berbicara. Nah, ini seringkali saya lakukan pemeriksaan teman-teman. Jadi setelah saya melakukan atau membuat naskah, sebelum naskah ini saya kirim untuk diperiksa, saya seringkali membaca. Dan membaca ini saya suarakan, artinya saya bersuara keras.
Jadi saya tidak hanya umi-umi atau tidak bersuara ya, tidak membisu, tapi saya suarakan. Artinya itu akan menjadi penilaian bagi saya juga. Misalnya saya memposisikan diri menjadi pendengar. Apakah bahasanya sudah bertutur? Apakah bahasanya sudah bisa dipahami oleh penonton? Jadi saya harus membaca kembali dari naskah yang sudah saya bikin. Kemudian kalimatnya aktif ya, usahakan dengan pola SPOK. Selanjutnya adalah langsung menunjuk atau sesuai gambar, jadi langsung to the point, gambarnya apa, misalnya ada orang atau kumpulan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi, maka kemudian langsung saja naskahnya, misalnya sekitar 500 orang mahasiswa sedang melakukan demonstrasi di depan gedung Negara Gerahadi, jadi langsung saja apa gambarnya, nggak usah bertele-tele. Kemudian bahasa sederhana, hindari istilah ilmiah atau asing. Nah, ini menjadi tantangan saat liputan mengenai COVID-19, ternyata ada beberapa bahasa-bahasa ilmiah ya, yang ternyata itu menjadi PR juga buat para jurnalis, bagaimana membahasakan bahasa ilmiah kepada publik, dan ini menjadi PR juga, bagaimana para dokter, kemudian para pakar epidemiolog ini juga menyederhanakan bahasa mereka agar bisa dipahami oleh publik. Ini kemudian menjadi penting agar penonton tidak berpikir dulu nih, nonton TV misalnya nonton berita ya, nggak mikir dulu ini maksudnya apa sih, kok ada istilah-istilah ilmiah gitu. Jadi langsung saja apa kemudian sinonimnya mungkin ya, bahasa yang kemudian mudah dipahami oleh publik. Kemudian tidak menyajikan data atau angka yang kompleks. Nah, misalnya angkanya 1.035.666. Jangan menggunakan angka tersebut ya, hindari. Langsung saja misalnya sekitar 1 juta. Nah, jadi jangan menggunakan angka yang rumit karena itu akan membingungkan para penonton, dan penonton tidak langsung mendapat informasi yang jelas, kayak mikir dulu, berapa tadi angkanya, jadi langsung saja sekitar 500 atau 1,3 juta, jadi nggak perlu dibahas sampai belakang-belakangnya. Lalu gunakan persentase. Nah, ini juga menjadi penting, misalnya kita mau menyederhanakan bahasa, kita bisa juga gunakan misalnya sekitar 50% dari orang yang sudah dilakukan vaksinasi ternyata mengalami gejala ringan saat menderita atau terinfeksi COVID-19. Itu bisa juga kita gunakan agar mempermudah masyarakat untuk memahaminya. Berikutnya penyajian data atau angka menggunakan tabel atau grafik. Nah, ini penting agar lebih sederhana, jadi langsung to the point, oh ternyata angkanya sekian orang yang meninggal karena COVID, angkanya sekian, jadi kita cukup menampilkan dalam satu tabel atau grafik. Ini juga bisa menjadi salah satu tips kalau misal kita kekurangan gambar. Misalnya soal gambar kematian nih akibat COVID-19, maka misalnya kita tidak punya stok gambar mengenai makam ya, tempat pemakaman atau mungkin jenazah yang dimakamkan secara protokol COVID-19, maka kita bisa mengakalinya nih dengan menggunakan tabel atau grafik sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan. Berikutnya, ini sekaligus menjadi yang terakhir ya. Setelah kita sudah membuat produk jurnalistik, tentu saja ada pagar yang harus kita patuhi. Ada 3 regulasi di sini yang sudah saya tulis ya. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ada juga P3SPS, dan ada Kode Etik Jurnalistik. Jadi, kenapa regulasi ini menjadi penting? Tentu saja untuk membedakan kita jurnalis atau bukan. Tentu saja juga untuk membedakan ini produk jurnalistik dan ini bukan. Jadi harus ada regulasi yang mengatur dan menjadi pagar sekaligus untuk kita melakukan kerja jurnalis, untuk kita memproduksi berita, dan untuk melindungi kerja kita juga sebagai jurnalis. Demikian teman-teman, selanjutnya marilah kita berdiskusi. Nanti sambil saya coba ya untuk share screen hasil liputan. Karena tadi bayangan saya kita bisa nonton bersama untuk bisa mengerti bagaimana contoh-contoh liputan yang sudah saya kerjakan, baik untuk yang hard news, soft news, maupun untuk yang bagaimana memilih angle berita, bagaimana kemudian contoh-contoh nilai berita dalam sebuah liputan. Nanti saya akan coba teman-teman. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dora. Mohon maaf nih, saya setengah-setengah buka. Stop dulu ininya slide PowerPoint-nya kok slide power. Iya Mas, barangkali bisa dibantu Mas. Apa saya gaptek ya? Ya. Atau teman-teman mahasiswa nih, anak zaman sekarang kan gaul ya, tahu dunia. Atau coba kalau saya langsung buka YouTube, bisa nggak ya kira-kira teman-teman? Nggak bisa ya? Bisa sih harusnya, Dora, ya kalau kamu YouTube bisa.
Oke, saya coba deh langsung buka YouTube ya. Coba tapi ini mesti close-nya. Ini mesti close dulu. Oh, yang presentasi tadi mesti close dulu ya, Mas Iga? Ya, yang PowerPoint ini mesti close dulu. Yang share di close dulu. Nah, ini sudah saya close, Mas. Ini udah muncul belum YouTube-nya di sana? Belum ya? Belum. Kamu harus mengulang dulu share screen-nya. Oke, share screen. Di bawah. Nah, ini sudah muncul. Untuk audio dan video. Udah. Belum. Oh ya, sekarang sudah. Nah, nice. Baiklah kalau begitu. Sebentar, saya mau buka notes dulu apa saja YouTube yang udah saya siapkan, teman-teman. Jatim. Nah, ini muncul ya di layar teman-teman ya. Oke, nice. Sekarang saya mau coba kasih tunjuk teman-teman. Ini salah satu contoh liputan hard news ya, atau straight news. Teman-teman bisa lihat, ini saya bahas soal varian Delta masih menyerang Jatim. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana naskahnya, bagaimana gambarnya, bagaimana juga grafik yang saya tampilkan di liputan berikut ini. Tahu nggak, Bu? Kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic NX Max Clean baru. Formula kentalnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan plastik. Kasus Kayak suaranya nggak ada deh. Dora, ini emang suaranya nggak ada ya? Atau gimana? Mohon maaf, izin masuk, Mbak. Suaranya belum terdengar, Mbak. Jadi hanya video saja yang bisa dilihat di sini. Dora. Ini belum muncul, Dora. Belum kedengaran. Halo, Suara Mas dari nggak dengar, Mas? Iya, suara dari YouTube belum muncul. Ini sekarang masih nggak muncul suaranya. 18 kasus virus corona Udah varian muncul. Iya, sudah. Sekarang muncul. Genome sequencing Iya. pada Januari dan Februari. Sampel diambil dari pasien dengan rata-rata CT value kurang dari 30 dan dicurigai terjadi klaster penularan.
Selain itu, sampel didapat dari pasien dengan kondisi klinis memburuk, seperti gagal napas, serta saturasi oksigen dan tekanan darah yang menurun. Karena terinfeksi COVID-19, penyakit utama pasien kembali kambuh dan memperburuk kondisi klinis hingga ada yang meninggal. Selain punya komorbid, pasien yang mendominasi belum divaksin. Ada pula kasus lain yang terjadi pada tenaga kesehatan yang sudah divaksin 3 kali, namun gejala yang dialami ringan dan sembuh setelah melakukan isolasi mandiri. Di Jawa Timur, dari sejumlah sampel hasil tes whole genome sequencing, 87% diantaranya terinfeksi varian Omicron dan 13% varian Delta serta varian lain. Dari hasil sequencing, kita selama program KTD dengan laporan sampel kami masih ada kurang lebih 18 kasus yang ternyata kita temukan masih positif varian Delta. Tapi secara persentase, secara overall memang Omicron itu masih mendominasi 87%, sisanya 13% antara Delta atau lain. Nah, biasanya memang pasien-pasien yang terkena varian Delta ini dari situ belum mendapat vaksinasi plus punya penyakit komorbid seperti penyakit gagal jantung, diabetes, atau hipertensi, biasanya memang kondisinya menjadi memburuk, bahkan ada beberapa pun yang meninggal dunia. Menurut epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo, varian Delta tak langsung lenyap selama masih ada yang menularkan dan yang tertular. Namun, secara perlahan, varian lain mendominasi, seperti Omicron yang lebih cepat menular. Semua kelompok memiliki risiko penularan COVID-19 yang sama. Yang membedakan adalah pasien dengan gejala sedang hingga berat, didominasi oleh mereka yang memiliki penyakit bawaan dan lansia. Untuk mencegahnya, diperlukan vaksinasi. Mereka yang punya gejala yang sedang sampai kritikal, itu betul-betul saat ini, nyaris semuanya itu punya komorbid. Ya, punya komorbid atau lansia. Nah, jadi yang perlu kita tekankan adalah tadi semua orang harus vaksinasi. Makanya pola hidup bersih dan sehat itu penting gitu ya di masa apapun ya, terutama mereka yang punya komorbid. Oke, jadi itu soal hard news ya atau straight news. Udah punya gambaran teman-teman soal hard news ya. Jadi harus segera ditayangkan. Beritanya urgent, kemudian menjadi penting dan tidak bisa ditunda-tunda besok nih, karena soal varian Delta makanya harus sekarang varian Delta, jangan sampai kita tayangkan minggu depan ternyata sudah ganti varian yang lain begitu. Berikutnya ini contoh soal human interest. Tadi di salah satu poin untuk nilai berita ada human interest dan ini juga bisa masuk kategori soft news. Ya, ini adalah cerita di balik baju hazmat. Nah, teman-teman setelah ini akan mungkin bisa membedakan ya, oh ternyata hard news seperti ini dan soft news atau human interest seperti ini. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien yang positif terinfeksi COVID-19. Bahkan dengan kondisi sulit, mereka masih tetap bertugas semaksimal mungkin. Salah satunya saat menggunakan baju hazmat sebagai alat pelindung diri. CNN Indonesia telah membeli baju hazmat dan akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana dedikasi tenaga kesehatan, utamanya saat mengenakan baju ini. Tujuannya agar kita lebih menghargai perjuangan tenaga kesehatan selama pandemi ini. Sebelum masuk zona merah, para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya memastikan diri mereka benar-benar terbungkus rapat. Saat ini saya tidak berada di ruang perawatan pasien COVID-19, jadi saya berada di luar zona merah. Meski demikian, saya tetap menjaga jarak untuk mengantisipasi penularan virus. Saya bersama salah satu perawat akan menunjukkan bagaimana cara mengenakan baju hazmat. Pertama-tama kita lakukan yaitu cuci tangan 6 langkah dengan aseptik, cairan aseptik. Nah, ini langsung ya. Kita pastikan lagi ini benar-benar ada di belakang hidung kita.
ditaruh ke belakang. Lanjut. Kita pakai sarung tangan 2 lapis ya ini. Kepalanya ya dipasang dan sampai ada yang terbuka. Supaya tidak ada mencegah terbukaan dari pasien ya. Ya, ini saya baru beberapa menit mengenakan baju hazmat tapi sudah merasa panas dan berkeringat di dalam. Saya juga merasa pusing karena banyak tekanan di kepala dan wajah saya. Begitu juga dengan nafas yang susah. Karena 1 lapis masker saja sudah susah untuk bernafas, apalagi ini 3 lapis ditambah masker 95 dan kacamata gogol saya juga sudah mengembun. Bisa dibayangkan bagaimana dokter masih harus tetap bekerja dengan kondisi mata seperti ini dan mengenakan baju hazmat seperti ini. Selanjutnya saya akan coba beraktivitas sambil mengenakan baju hazmat. Tidak terlalu nyaman karena ada yang memberatkan di kaki saya karena saya pakai sepatu boot yang cukup berat. Kemudian untuk tangan, ini saya merasa tebal karena saya menggunakan 2 lapis sarung tangan. Oh, saya bisa membayangkan bagaimana dokter ketika harus melakukan tindakan ya untuk pasien. Yes. Itu tidak bisa santai karena ada sesuatu yang tertarik di sini karena ini tersambung ya sampai pelindung kepala saya. Bagaimana dengan jongkok? Oh, sama saja tidak nyaman. Jadi beginilah perjuangan tenaga kesehatan yang masih tetap harus berjuang untuk menangani pasien dengan kondisi seperti ini. Dan saya sudah membuktikannya. Perjuangan lainnya, tenaga kesehatan merasa stres di awal pemakaian baju hazmat, ditambah ritme kerja yang meningkat. Maksimal mereka mengenakan baju hazmat 4 jam. Selama itu pula, tidak minum, makan, dan buang air. Penggunaan masker berlapis-lapis dalam waktu yang lama juga membuat hidung dan bibir kering. Ya, sebisa mungkin memang saya pasti berusaha, saya dan tim memberikan yang terbaik ya untuk pasien. Memang kita merawat ini dengan bukan dengan kesempurnaan, tapi kita merawat ini dengan segala keterbatasan. Tapi diamini dengan kita punya semangat, kita bekerja sama. Karena tugas tenaga medis berat, seharusnya masyarakat bekerja sama dengan tetap tinggal di rumah, agar tidak tertular dan menularkan virus, agar beban tenaga medis tidak semakin berat. Kansa Tamarindora, Agadipa, Surabaya. Terobosan baru. Jadi itu teman-teman ya, contoh soal features atau soft news dengan human interest. Saya menceritakan bagaimana perjuangan tenaga kesehatan ternyata seribet itu dan menderita, pusing, panas. Kenapa saya penting untuk melakukan partisipatif menggunakan? Karena saya mewakili masyarakat. Saya orang awam yang nggak pernah memakai hazmat atau baju astronot lah itu kalau orang-orang bilang juga ya. Jadi saya mewakili, itu tidak bisa tersampaikan di naskah. Masa saya bilang saya merasa panas? Jadi kan akan lebih bercerita atau bertutur jika saya yang merasakan sendiri, mencoba. Saya merasa pusing juga karena banyak tekanan, susah nafas, dan menahan lapar juga tentunya. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, ini loh masyarakat perjuangan tenaga kesehatan, jadi kita harus kerjasama. Kalau nakesnya sudah melakukan hal, sudah berjuang semacam itu, kita juga harus kerjasama dong dengan patuh protokol kesehatan supaya penularan COVID tidak semakin meluas. Kalau boleh dibagi terakhir teman-teman, ini contoh live report ya untuk melengkapi bentuk berita. Ini soal kebakaran Tunjungan Plaza sebentar. Ini live report yang cukup baru ya. Kebakaran pusat perbelanjaan.
terbesar. Oh, sebentar. Tunjungan Plaza Surabaya terbakar terang judulnya. Nah, ini contohnya. Nanti di depan presenter akan menyampaikan voice over, artinya belum ada gambar, baru kemudian akan disusulkan pada saat live report. L'Oreal Paris 1.5% Hyaluron Serum dengan kekuatan microhyaluron untuk menyamarkan 60% garis halus. Ini baru kopi gula ini, bukan gula di kopi ini. Sukses di Kopi Gajah. Plaza Surabaya sekitar pukul 17.40 Rabu sore, pengunjung juga tampak berhamburan menyelamatkan diri. Api berkobar di gedung bertingkat antara Sogo dan Four Points. Gedung yang terbakar adalah gedung Tunjungan Plaza 5. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya telah menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan juga unit Proto Skylift. Sejumlah petugas pengamanan, polisi, TNI, Satpol PP, Linmas, dan pemadam kebakaran juga sudah berada di lokasi. Kami langsung ajak Anda ke sekitar lokasi Tunjungan Plaza Surabaya. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Kamarindora di sana. Kanza, selamat malam. Seperti apa upaya pemadaman kebakaran di Tunjungan Plaza sampai dengan saat ini? Selamat malam, Reinhard. Upaya pemadaman atau pembasahan dari gedung Tunjungan Plaza Surabaya, tepatnya di Jalan Embong Malang, ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebelum beberapa unit mobil pemadam kebakaran ini diterjunkan, termasuk juga ada beberapa ambulan, saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologi terjadinya kebakaran di beberapa lantai yang ada di Tunjungan Plaza Surabaya. Nah, saya ajak Anda melihat di layar, Reinhard dan pemirsa, bahwa di belakang ini adalah gedung Tunjungan Plaza 5 yang ada di Jalan Embong Malang. Gedung ini memiliki beberapa lantai dan yang mengalami kebakaran adalah Tunjungan Plaza 5. Informasi yang saya dapatkan dari Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Babang Pistadi, menyatakan ada beberapa lantai yang mengalami kebakaran. Ada lantai 5 ke atas yang kemudian sekarang masih terus dilakukan pembasahan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, tadi sekitar pukul 17.30, saya berada di dalam upper ground salah satu tempat makan yang ada di dalam Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Nah, pada pukul itu pula kemudian saya mendengarkan suara ramai dari beberapa pengunjung tampak panik. Saya mengira itu adalah suara sekumpulan orang yang sedang melakukan demonstrasi, karena pada tadi siang hingga sore hari terdapat aktivitas demonstrasi di sini, tepatnya di depan gedung Balai Kota Surabaya. Namun kemudian ternyata setelah saya keluar dari lantai upper ground Tunjungan Plaza 5 Surabaya, saya melihat api sudah berkobar, tepatnya di lantai 5 ke atas, atau lantai 5, kemudian lantai 6, 7, hingga 10, bahkan hingga 11, Reinhard. Nah, kemudian pada saat itu, 17.35 atau 17.40, kemudian beberapa mobil pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya telah diterjunkan, dan Anda bisa melihat di sini ada juga 3 unit Bronto Skylift. Ini merupakan mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya yang bisa menjangkau ketinggian 42 hingga 104 meter. Nah, setelah kemudian beberapa mobil pemadam kebakaran ini diterjunkan, saya melihat pengunjung kemudian karyawan ini berhamburan keluar menyelamatkan diri, dan petugas dari pemadam kebakaran kemudian juga dari petugas keamanan Tunjungan Plaza Surabaya ini juga melakukan imbauan atau pengumuman kepada para pengunjung untuk segera keluar dan menyelamatkan. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau tadi saya cerita ya bahwa saya posisinya emang lagi makan di Tunjungan Plaza, ternyata ada kebakaran. Nah, itu naluri saya sih ya yang bergerak. Saya bisa aja takut atau panik atau kabur misalnya, kayak aduh males lah ada kebakaran, tapi nggak tahu naluri saya kemudian bekerja dan saya langsung refleks
meninggalkan meja makanan, kemudian bayar, dan saya langsung mengambil gambar menggunakan HP. Saya bukan kameramen, saya tidak cukup mahir dalam mengambil gambar, tapi dalam kondisi darurat, komposisi gambar itu tidak terlalu penting. Karena yang penting ada informasi mengenai kejadiannya. Karena ini kan darurat dan one shot ya, sekali kesempatan saja, atau one chance, one shot. Jadi satu kesempatan, maka ya udah sebisanya aja. Pokoknya saya paham dasar-dasarnya harus horizontal, harus ada gambar wide-nya, medium-nya, ada close-up-nya. Jadi itu saya ambil pakai HP saya sendiri. Baru kemudian ada kameramen yang menyusul dan saya bisa live report dengan tim lengkap saat kejadian kebakaran. Jadi suatu saat misalnya teman-teman akan menjadi jurnalis, mungkin akan bisa merasakan ya apa yang saya alami, lebih kepada naluri atau punya tanggung jawab atau insting untuk terus memberikan informasi kepada publik. Demikian teman-teman contoh dari liputan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Boleh. Feel free to share. Mungkin di stop share screen, Dora. Baik kawan-kawan, ini kesempatan yang baik buat teman-teman untuk diskusi lebih detail dengan Mbak Dora langsung bagaimana mengolah berita di televisi ya, yang jelas-jelas berbeda karakternya dengan media cetak misalnya. Silakan yang mau diskusi, mau tanya, atau mau kasih pendapat, bisa raise hand dulu, atau bisa mulai chat box. Aku baru tahu kalau kamu ternyata di TP Dor waktu kebakaran. Iya Mas, lagi makan buka puasa. Tapi sempat bayar ya, karena banyak ternyata yang aku dengar ya, saya itu nggak sempat bayar. Oh iya, banyak lah, karena orang panik, langsung lari. Jadi mungkin ada yang bayar, ada yang nggak bayar, karena pasti panik, mereka ingin menyelamatkan diri. Silakan, mumpung Mbak Dora ada di sini. Adinda, silakan Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Iga dan Mbak Dora. Di sini saya mungkin bertanyanya lebih ke tadi soal perencanaan liputan. Salah satunya itu ada tentang menyiapkan narasumber. Nah, baru-baru ini itu ada sempat viral ya, bukan viral sih, sempat saya notice juga ada satu tokoh yang jarang untuk muncul di televisi, tapi tokoh tersebut itu tiba-tiba muncul di salah satu podcast artis. Mungkin boleh saya sebutkan, Pak Prabowo waktu itu tiba-tiba itu muncul atau membuka suara tampil di podcast dari Deddy Corbuzier. Terus bagaimana menurut Mbak Dora sendiri cara yang tepat jika misalnya Mbak Dora mendapatkan liputan untuk meliput seorang narasumber dan narasumbernya itu menolak untuk memberikan tanggapan tapi malah muncul di media lain seperti itu, Mbak. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Mas Iga pertanyaannya? Dijawab aja kayaknya. Oke, langsung aja ya. Adinda. Ya, langsung aja. Jadi di lapangan ya, pengalaman saya selama 6 tahun, sering loh saya mendapati narasumber yang tidak mau diwawancara misalnya. Karena isunya sensitif atau karena ya udah ini karena ditayangkan di masyarakat kan, di publik, artinya sudah harus siap untuk dikritik atau dievaluasi. Nah, cara yang pertama yang akan saya lakukan adalah tentu melobi dulu narasumber nih. Misalnya kita melakukan atau memberikan informasi atau mungkin daftar pertanyaan ya, Pak, kita mau wawancara soal ini gitu. Jadi kita melakukan persuasif lah sebisa mungkin. Ini penting nih Pak untuk Bapak jawab karena satu-satunya yang bisa menjawab ini hanya Bapak yang bisa menguasai misalnya atau yang punya data. Nah, sedangkan publik perlu tahu, publik perlu mengetahui informasi ini. Kita juga perlu konfirmasi. Jadi bisa dijawab Pak beberapa pertanyaan ini misalnya. Nah, kemudian jika misalnya dia menolak, saya akan coba mengejar lagi dengan meminta alternatif narasumber lain misalnya. Nah, biasanya narasumber akan memberikan alasan nih kenapa tidak bisa menerima wawancara atau mungkin berkelit ya misalnya tidak ingin dikritik atau isunya sensitif, itu wajar saja. Dan narasumber boleh loh untuk menolak, mereka berhak untuk menolak. Jadi mereka akan biasanya memberikan alternatif narasumber lain. Atau jika tidak diberikan alternatif, maka saya harus mencari nih alternatif narasumber lain juga. Tapi jika misalnya tidak ada juga, ya sudah, berarti kita memberikan
disclaimer bahwa kita sudah melakukan atau mencoba melakukan konfirmasi kepada narasumber, tapi ternyata narasumber yang bersangkutan tidak berkenan atau tidak bersedia untuk memberikan jawaban. Artinya publik silakan menilai sendiri bahwa kita sudah menjalankan tugas kita sudah upaya memberikan informasi kepada publik, namun faktanya narasumber tersebut tidak bisa menjawab dengan berbagai alasan ya, maka kita bisa memberikan disclaimer tersebut dan nggak apa-apa, itu sah-sah saja, asalkan data yang kita sampaikan tetap valid ya sumbernya, bukan kemudian data sembarangan, tapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ngomongin soal podcast, anyway itu bukan berita jurnalistik, jadi nggak perlu dibahas di sini. Tapi kalau soal narasumber tadi, itu sih, Adinda. Bisa minta alternatif narasumber lain, atau kalau misal tidak ada satupun yang kemudian bisa menjawab, ya sudah, kita memberikan disclaimer itu. Baik, terima kasih Mbak Dora. Mas Iga sepertinya keluar ya? Salva. Oh, masih ada? Silakan Salva. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika... Halo, Salva silakan. Halo, iya, suara saya terdengar atau tidak, Mas? Salva suaranya sudah masuk, mungkin Mas Iga tidak bisa mendengar atau sinyal mungkin. Oke. Baik, apakah saya lanjutkan saja yang tadi, Mbak? Silakan, Salva. Jadi pertanyaan melanjutkan yang tadi, bagaimana kalau saat liputan itu narasumber yang diwawancara itu saat diwawancara menjawabnya sedikit berbelit-belit atau jawabannya itu tidak sesuai dengan angle yang kita inginkan gitu. Jadi jawabannya kita rasa tidak sesuai atau nggak nyambung gitu. Gimana solusinya ya Mbak? Makasih banyak. Oke. Ini sering juga nih saya alamin ya, mendapati narasumber ternyata jawabannya berbelit-belit. Cenderung panjang menjawabnya, atau misalnya kita nggak bisa dapat poinnya apa sih gitu. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah saya mengerucut, Salva. Jadi pertanyaan untuk mengerucutkan jawaban. Jadi saya harus menuntut narasumber ini. Pak, bisa diperjelas lagi, atau maksudnya bagaimana Pak, atau kesimpulannya bagaimana, atau kita mengejar poin dari jawaban tersebut agar dia jawabannya juga sama nih, mengerucut gitu. Nah, kalau kita mendapati jawaban yang tidak memuaskan dari narasumber itu, maka kita bisa loh cari narasumber lain, alternatif lain yang kemudian kita sudah persiapkan ya misalnya. Bahkan saya beberapa kali juga melakukan hal tersebut. Artinya saat narasumber yang pertama jawabannya aduh kok jawabannya tidak sesuai atau nggak nyambung atau misalnya ternyata kurang capable, saya bisa untuk mencari narasumber lain gitu. Nah itu yang sering juga sih saya jumpai di beberapa kali liputan ya. Jadi nggak apa-apa, jangan merasa, ya kita pasti merasa nggak enak ya, manusiawi ya, karena nggak jadi dipakai tayangannya. Kadang-kadang narasumber juga nanya loh, Mbak, udah tayangnya kapan? Saya minta fotonya dong, saya minta rekamannya gitu. Nah kadang-kadang kita yang di lapangan tuh nggak tahu detil jam tayangnya, karena yang menentukan jam tayang kan produser ya di kantor. Jadi yang membuat rundown liputan, yang kemudian menayangkan berita itu adalah kewenangannya produser yang ada di studio, yang ada di kantor. Jadi kita seringkali tidak notice nih kapan tayangnya gitu. Malah kita biasanya taunya dari narasumber tersebut atau dari penonton lain, tayang ternyata jam sekian gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu menjadi hak kita untuk memilih narasumber gitu. Atau misalnya cari alasan lah apa misalnya narasumbernya, mohon maaf Pak, ternyata jawabannya masih kurang, atau misalnya ternyata ada tambahan data lain dari narasumber lain, itu nggak apa-apa, disampaikan saja. Karena kan ya kita ingin memberikan informasi yang lengkap ya kepada publik, jadi kita berhak untuk menentukan narasumber yang akan kita wawancara. Begitu, Salva. Ada lagi kawan-kawan? Mohon maaf saya melalui HP kali ini. Jaringan saya buruk sekali soalnya. Silakan. Ini udah nggak ada yang mau ini. Oh, Namira, silakan Namira. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Ini sudah masuk kan suaranya? Halo? Namira sudah masuk suaranya. Tapi Namira sudah. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Mbak, ini nggak bisa on cam karena masalah jaringan. Jadi yang mau saya tanyakan adalah
kalau diperhatikan tuh di banyak acara TV itu banyak berita-berita yang diulang gitu penayangannya. Nah, apakah itu memang ada urgensi untuk ditayangkan berulang kali atau ada alasan lain? Lalu, apakah seorang jurnalis diberikan batasan gitu Mbak untuk mengumpulkan berita? Maaf, diberi batasan untuk apa? Untuk mengumpulkan berita-berita yang ada seperti itu. Oke, soal berita yang diulang itu tergantung kebutuhan program ya, Namira. Jadi misalnya ada satu isu nih, ini kan terbaru soal persiapan keberangkatan jemaah calon haji ya. Nah, dari kemarin itu cukup ramai karena kalau misalnya teman-teman mengikuti pemberitaan, kemarin kan sempat landasan pacu Bandara Juanda diperbaiki. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik dan jemaah calon haji, nanti saya berangkatnya gimana ya? Apakah transit dulu ke Jakarta atau langsung ke Arab Saudi? Nah, berita ini berpotensi untuk diulang, dan kemudian kemarin saya juga kebetulan yang meliput, dan setelah saya nonton di televisi ternyata benar ini diulang beberapa kali dalam satu hari. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah karena informasi itu masih dibutuhkan kepada publik, dibutuhkan publik, kemudian juga masih penting ya untuk diberitakan. Artinya udah jemaah calon haji nggak usah panik, ini karena untuk pengelola atau otoritas dari bandara juga sedang berusaha untuk melakukan perbaikan landasan pacu, berikut juga dengan Kementerian Agama yang juga masih berkoordinasi dengan otoritas bandara. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan pengulangan penayangan berita, itu sesuai dengan kebutuhan program, kemudian juga dengan urgensi dari penayangan berita itu, artinya kalau dia diulang berarti dia penting ini untuk diberitakan. Bahkan masih bisa diberitakan besoknya. Beberapa berita atau bahkan sering ya bahkan beberapa berita ditayangkan besoknya. Itu misalnya isunya menarik juga. Nah, itu menjadi nggak masalah untuk ditayangkan pada esok harinya, dan itu belum basi istilahnya ya. Masih bisa dikonsumsi untuk publik. Berikutnya untuk pembatasan peliputan jurnalis. Ini maksudnya apa nih? Materinya atau apanya, Namira? Materinya, Mbak. Oke, jadi untuk pembatasan sih sebenarnya sesuai dengan aturan ya atau regulasi ya. Artinya misalnya kita meliput konflik, maka tentunya aturan-aturannya yang harus kita ikuti dan kita tidak boleh menciptakan konflik. Maka ada jurnalisme perdamaian. Terus ketika kita meliput tentang kecelakaan, maka darah tidak boleh ditayangkan, artinya harus di-blur. Jadi sebenarnya bukan pembatasan kita apa yang kita liput, tapi sebenarnya apa yang kemudian akan kita tayangkan, dan kita bisa melakukan editing dulu nih, pemeriksaan dulu sebelum berita itu ditayangkan. Nah, untuk melakukan peliputan, kita sah-sah saja kok mau melakukan peliputan apapun, tapi itu kemudian akan melewati meja redaksi ya. Artinya ini bisa tayang, ini kemudian tidak cukup menarik untuk ditayangkan, tapi sebenarnya mau riset apa saja bebas. Liputan tentang kemiskinan bisa, liputan tentang infrastruktur bisa. Jadi sebenarnya apapun bisa asal memenuhi tadi ya, nilai berita, kemudian juga sesuai dengan regulasi yang ada. Ada Undang-Undang Pers, ada Kode Etik Jurnalistik, dan ada P3 SPS. Itu, Namira. Baik, sudah menjawab, Mbak. Terima kasih. Tambahan deh, Namira. Nah, menjadi kepuasan juga ini ya bagi teman-teman jurnalis. Kalau misalnya kita melakukan riset nih, nah di tempat saya, di CNN itu lentur sekali ya. Jadi artinya setiap person dari jurnalis ini bisa melakukan riset, dan kita bisa mengajukan proposal, misalnya risetnya materi ini kemudian dilengkapi dengan data-data, dan kenapa sih saya ingin meliput ini gitu. Nah, itu akan makin puas nih kalau misalnya riset kita diterima atau di-approve oleh kantor misalnya. Wah, saya di-approve nih, maka kemudian saya akan melakukan peliputan itu. Nah, itu kemudian akan makin memotivasi jurnalis juga untuk terus berkarya. Bisa saja karyanya kita ikutkan lomba, atau misalnya nggak ikut lomba deh, atau cuma ingin memberikan informasi atau memberikan edukasi kepada publik. Itu jadi riset juga penting ya, atau bisa memotivasi kita, apalagi kalau itu bisa kita kerjakan dan bisa ditayangkan. Ada kepuasan tersendiri, Namira. Baik, sudah paham, Mbak. Terima kasih, Mbak. Thank you, Namira. Thank you, Dora. Ada lagi yang mau diskusikan dengan Mbak Dora? Kamila, silakan. Mbak Dora, mungkin ini Kamila masih mute. enggak? Ya.
nggak seberat teman-teman lainnya, mau tanya dari Mbak Dora aja. Kita kan biasanya kalau jadi jurnalis kayak Mbak Dora itu kan ada kode profesionalisme gitu ya Mbak. Nah, pernah nggak sih Mbak Dora sendiri itu waktu mau meliput atau ada kepentingan gitu, tapi di sisi lain sebenarnya diri sendiri ini lagi capek, lagi lelah gitu ya Mbak. Mungkin ada dari diri sendiri. Biasanya kalau Mbak Dora sendiri, karena kita kan harus profesional gitu, gimana sih Mbak cara meminimalisirnya gitu? Mungkin sharing-sharing aja. Makasih. Oke, jadi maksudnya nggak boleh baper ya kalau lagi capek, nanti nggak mood atau moody gitu ya. Kalau saya sih itu karena pengalaman ya. Jadi kalau dulu awal-awal ya wajar lah merasa capek, terus gimana nih biar wawancaranya cepat atau gimana. Dulu awal-awal pernah tuh merasa capek, tapi kemudian karena pengalaman Kamila. Karena pengalaman kemudian semakin dapat ya feel kerja jurnalis, jadi ya sudah. Makanya seperti tadi ketika saya dari pagi loh ya, ketika live report soal kebakaran TP, FYI, saya tuh sudah kerja dari pagi. Saya pagi itu kalau nggak salah live 2 kali soal COVID-19, perkembangan COVID di Jawa Timur atau di Surabaya. Kemudian pulang dari kerja, sore-sore, saya lagi nggak puasa, saya makan di Tunjungan Plaza. Nah, otomatis bisa dibayangkan kan, saya kerja dari pagi, liputan, kemudian ada live, wawancara juga. Saya capek, saya pengen ya udahlah makan aja, kepengen nyantai, dan saya sendirian saat itu. Tapi kemudian ternyata ada kejadian. Nah, cara saya untuk meminimalisir itu karena ya udah, karena niat saya untuk mengabarkan ke publik. Ini menjadi penting untuk diketahui publik, apalagi itu kan fasilitas publik ya. Bagaimana nanti kalau misalnya di dalam ada keluarganya yang kemudian yang menonton, ada yang menjadi korban. Kemudian bagaimana penanganannya, misalnya kerugian yang diakibatkan kebakaran tersebut. Bagaimana kemudian masyarakat bisa tidak panik saat menghadapi kebakaran. Nah, itu yang muncul di benak saya, bahwa ya udah, saya karena ingin mengabarkan. Kemudian tips lainnya adalah jangan terlalu berlarut-larut, karena itu akan membuat capek juga. Nah, makanya tadi itu kalau misalnya kalian tahu ya, di lapangan itu kondisinya ramai, ada suara sirine, ada orang teriak-teriak, ada suara mobil, ada banyak lah ramai di sana. Nah, tapi saya nggak menunjukkan itu di layar. Kalau misalnya saya menunjukkan, saya akan cenderung teriak-teriak, saya akan panik, saya akan menunjukkan gestur yang panik juga ya, yang mungkin capek, tapi tidak, karena adrenalin juga itu, Kamila. Jadi adrenalin saya terpacu di situ, saya sudah menyelami peristiwa itu, saya cenderung untuk prihatin. Jadi itu tips-tipsnya. Dan jangan sampai sih ya, kita di layar kelihatan capek atau kelihatan jenuh, jangan sampai. Itu bukan berpura-pura, tapi sebenarnya nanti akan dapat kok feel-nya. Misalnya kita liputan kuliner, kita akan dapat feel-nya untuk senang liputan kuliner. Berikut juga jalan-jalan. Pokoknya dinikmatin aja, karena jadi jurnalis itu enak loh. Ini promosi ya. Yang orang lain tidak pernah, kita pernah. Yang orang lain tidak bisa, kita bisa. Saat ada peristiwa orang menjauh, kita mendekat. Tapi tetap ada batasannya ya. Itu sih. Baik, terima kasih Mbak Dora. Poinnya tadi, karena di depan TV ya, beda kalau jurnalis cetak ya. Mau YouTube penghilangannya nggak kelihatan, kalau TV kelihatan. Silakan, ada tambahan. Jadi gemerlap dan glamor itu ada hal-hal yang teman-teman harus tahu nih ternyata. Sejutak apapun tetap harus senyum depan kamera gitu. Pertanyaan? Kayaknya ya. Oke, kalau begitu saya yakin Mbak Dora akan bersedia sekali kalau ada pertanyaan lanjutan begitu ya di ke Mbak Dora, siapa tahu ada yang berubah jadi jurnalis TV nantinya. Karena jarang loh jadi jurnalis TV itu Mbak Dora satu dari sedikit sekali mahasiswa komunikasi yang melanjutkan karir ke dunia televisi secara serius. Dan Mbak Dora contoh yang berhasil. Saya tidak sabar menunggu Dora nanti di jajaran top-topnya manajemennya. Ya mungkin bukan CNN tapi yang TV yang lain ya. Biasanya anak televisi itu sering pindah gitu loh. Saya jadi habis CNN mungkin habis ini minggu depan sudah pindah ke TV yang lain lagi. Amin, Mas Iga. Baik, amin, terima kasih doanya. Tapi kadang-kadang kalau udah jadi pejabat televisi kangen Mas ke lapangan Mas.
Karena di lapangan itu seru lah, kita banyak tahu informasi, kita punya pengalaman yang orang lain nggak bisa, kita bisa gitu. Kadang-kadang kangen juga di lapangan, tapi kadang-kadang capek juga, ya wajar lah, manusiawi. Sebelum saya tutup, saya pikir ada closing remarks dari Mbak Dora dulu untuk ya pesan-pesan ke teman-teman mahasiswa nih. Oke. Closing statement ya, teman-teman, benar sekali yang Mas Iga bilang bahwa dari sekian ratus mahasiswa, ternyata hanya sedikit yang berminat menjadi jurnalis dengan berbagai pertimbangan. Risiko, kemudian tantangan, kemudian juga soal gaji. Ini saya nggak bohong ya, karena kita bicara soal Indonesia, tapi faktanya memang begitu. Tapi menurut saya, tiap orang punya passion yang berbeda-beda, karena saya punya passion untuk kepo, untuk terus mengetahui dan ingin memberikan informasi, karena di dalam jiwa saya kayak puas aja gitu ketika saya menerima atau mendapat informasi, dan saya terus menggali itu, saya jadi tahu, dan ketika ada orang bertanya, maka saya bisa menjawab dan mungkin memberikan informasi ya. Itu ada kepuasan sendiri. Jadi jurnalis juga mengajarkan kepada saya untuk terus belajar, karena setiap hari saya dituntut untuk mengetahui berbagai macam isu, mulai dari kesehatan, kemudian olahraga, kuliner, hiburan, hingga politik dan hukum, semua harus tahu. Itu tantangannya, jadi setiap hari harus terus update informasi. Semoga ada calon-calon jurnalis di sini yang bisa menjadi jurnalis andal ya. Jangan sampai tidak ada penerus ini untuk menjadi jurnalis. Semoga sukses teman-teman, sampai ketemu, siapa tahu kita bisa ketemu di lapangan, kita liputan bersama, atau nanti mau ada yang magang di tempat saya juga boleh. Nanti bisa nanya nomor saya ke Mas Iga kalau ada yang mau tanya lagi. Pasti, thank you Dora. Itu tuh sudah ditawarin tuh teman-teman. Kalau ada kesempatan jangan pernah lewatkan kesempatan karena nyesel nantinya. Gitu ya. Thank you Dora atas diskusi. Boleh tanya nih, tanya IG-nya, Instagram-nya Dora. Wah, nanti heboh nih karena saya nggak punya Instagram. Serius. Saya dulu teman-teman ya, sampai mau diliput loh sama Jawa Pos. Ini manusia unik, nggak punya media sosial di era digital kan. Dan banyak yang tanya, kenapa saya nggak punya medsos? Karena, oke, saya public figure, kerja di media, nongol di TV, tapi saya nggak suka aja mempublish diri di media sosial. Dan dunia nyata saya udah ruwet, teman-teman ya, udah rumit mikirin Indonesia. Sok sibuk ya. Ditambah dunia maya ya. Jadi mohon maaf, saya jujur, saya nggak punya akun Instagram. Adanya email aja kalau mau, atau nomor HP WA lah, langsung aja nanti. Bedanya gitu tuh, orang terkenal nggak punya IG. Nggak tentu. Kalau orang tidak terkenal kayak saya, mainnya media sosial gitu. Habis ini masih nggak terkenal loh di Singapura. Karena males juga. Baik, thank you. Komen-komen tuh males juga, kadang-kadang capek kan. Belum lagi resikonya, misalnya dibully apa, aduh, saya nggak mau melelahkan diri saya dengan hal-hal itu, jadi ya udahlah. Itu sebenarnya bagus sih, saya kepengen niru itu, cuman kayak nggak bakal berhasil. Soalnya ngasih tugasnya melalui media sosial juga, soalnya. Iya, benar. Baik. Terima kasih atas ilmunya, saya lagi akan saya diskusi itu ya. Tapi itu tadi jangan terlalu sering-sering juga gangguin. Siap. Mas Iga, kita boleh foto bareng dulu ya, Mas Iga, atau teman-teman yang motret, nanti saya mau posting di WA. Boleh. Iya, ini tolong on cam semua dong. Yang masih di tempat tidur, yang masih di kamar mandi, tolong keluar dulu. Bisa on cam, bisa begitu kan? Cara nggak kalau suaranya bergema pasti di kamar mandi itu. Saya foto juga deh dari HP. Sebentar. Saya udah screenshot sih tadi beberapa kali, teman-teman bisa tadi bagi di grup ya.
Oke, nah ini sudah muncul semua wajahnya. Sudah Mas Iga, terima kasih ya Mas Iga dan teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kekurangan sama tadi ribet soal link-linkan. It's okay. It's one issues kok sekarang ini. Itu yang saya pikir. Terima kasih sudah hadir mata kuliah ini. Adalah tamu ini. Dora, terima kasih sudah hadir juga. Selamat bekerja kembali, Dora. Pasti nggak bakal berhenti pekerjaannya. Teman-teman, kalau mau ketemu Mbak Dora, lihat di CNN. Bener. TV Indonesia ya. Ini. Nah, ini. Baik, di kelas ini selamat sore. Semoga semua tetap sehat, tetap berbahagia teman-teman. Ketemu lagi minggu depan dengan materi Jurnalisme Radio ya. Terima kasih. Selamat sore. Saya and marketing semua ya. Terima kasih Mas. Thank you. Terima kasih Mas.